warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan akan mengadakan demonstrasi konseptual model 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri atas peserta, coach, dan coaching. Saya, Mulyati SPD UPT D Impres 12 Kusumbila Watampone. Saya, Mulyana SPD UPT SD Negeri 5 Watampone. Saya Hisna Asnali, PT SD Impres 12 Budi 9. Selamat menyaksikan Salam Guru Penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Erni? Alhamdulillah baik, Bu Husna. Hari ini Ibu akan melakukan coaching bersama dengan Ibu Muli. Tetapi sebelum melakukan coaching bersama dengan Muli, sebelumnya kita akan ngobrol-ngobrol dulu ya, Bu Erni. Iya, Bu. Silakan. Iya, terima kasih atas waktunya ya, Bu Erni. Sebelum coaching ada sedikit beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Erni sebelum melakukan coaching. Yang pertama itu, apakah langkah coaching sesuai dengan memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan langkah-langkah yang ada pada coaching. Yang pertama di mana ada prinsip kemitraan dan proses kreatif. Dan bagaimana memaksimalkan potensi tersebut, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu pertanyaan pertama, kompetensi apa yang Ibu Erni ingin kembangkan pada coaching ini bersama dengan Ibu Muli? Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Bu Husna. Jadi ada kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua yaitu menjadi pendengar yang aktif, dan yang ketiga adalah membuat pertanyaan yang berbobot. Kalau saya bisa bertanya kepada Bu Erni, manakah yang lebih spesifik dari penjelasan dari Bu Erni yang Ibu mau angkat sebentar ini? Jadi saya akan mengembangkan dua aspek yang menurut saya paling penting, yaitu mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot, Bu. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, kira-kira menurut Bu Erni, faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi faktor pencapaian yang Ibu Erni tadi jelaskan? Ya, Bu, begini, saya akan melihat bahwa faktor pencapaian tersebut dapat dicapai jika saya melihat apakah coach saya akan bisa mencapai solusi dari masalah yang telah dihadapinya, kemudian juga coach itu bisa memiliki rencana aksi, dan juga saya akan melihat bahwa rencana ke depan apa yang apa yang mereka ingin buat. Jadi menurut tadi penjelasan Bu Erni yang saya bisa simpulkan yaitu indikator pencapaian solusi dan rencana aksi yang kita ingin lakukan. Iya, betul sekali, Bu Husna. Ya, jadi terima kasih banyak atas penjelasan dari Ibu Erni. Selanjutnya saya akan menilai bagaimana langkah-langkah coaching nanti yang dilakukan, di mana Bu Erni sebagai coach, sedangkan Ibu Erni sebagai coach. Ya, mudah-mudahan berjalan dengan baik. Jadi saya akan menilai ya, Bu Erni. Terima kasih Bu Erni. Terima kasih juga, Bu Husna. Ya. Terima kasih atas beberapa pencerahannya yang dilakukan hari ini. Mulyana, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah, baik Bu Erni. Kenapa ya, Bu? Kayaknya tidak bersemangat. Ada masalah apa? Itulah Bu, ada beberapa masalah yang saya hadapi sekarang ini Bu. Kalau boleh saya tahu, Bu, mungkin bisa berbagi ya masalahnya masalah apa? Ya sekarang Bu, saya mengajar di kelas 6. Saya menghadapi masalah rumit dengan siswa saya Bu. Ada apa dengan anak-anak kelas 6, Bu? Ya begini Bu, murid-murid saya di kelas 6 kayaknya kurang fokus dalam menerima pembelajaran. Dia tidak begitu antusias dalam belajar. Kalau saya lagi menjelaskan materi, perhatiannya itu kurang. Bahkan ada yang bermain-main di belakang saya Bu. Sudah beberapa kali saya nasihati, kayaknya dia tidak mendengarkan, malah ada yang bermain game di belakang saya. Oh begitu, jadi Ibu ingin bagaimana caranya agar siswa kelas 6 dapat fokus belajar dan mempunyai motivasi tinggi untuk di kelas, begitu kan Bu? Iya Bu, betul Bu. Itulah yang menjadi pemikiran dan masalah saya Bu. Oh itu ya permasalahannya. Apa penyebab sehingga anak kurang fokus dan tidak antusias dalam belajar, Bu Muli?
Menurut saya, memang sebagian besar siswa saya malas belajar, Bu. Mereka selalu berada di zona nyaman, sepertinya main game, nongkrong dengan teman-temannya, bahkan tidak bersemangat kalau dalam menerima materi, Bu. Kalau begitu, dari skala 1 sampai 10, kira-kira posisi Ibu di mana untuk mencapai tujuan tersebut? Ya masih minim, Bu, masih ada di posisi 5, Bu. Jadi apa kekuatan Ibu untuk mencapai tujuan tersebut, Bu? Apa ya, Bu? Apa ada media lain yang digunakan agar mereka bisa fokus? Saya hanya menggunakan buku paket saja, Bu. Oh, hanya menggunakan buku paket. Maksudnya hanya fokus pada buku siswa saja ya, Bu? Iya, Bu. Saya hanya menggunakan buku paket saja, Bu. Malahan saya buku paket itu saya bagikan per siswa supaya tidak tidak saling buku contek, Bu. Oh, selain buku siswa, Ibu menggunakan media apa lagi? Saya menggunakan media LKPD, Bu, supaya dia lebih aktif dalam berdiskusi dengan teman kelompoknya. Lalu metode apa yang Ibu gunakan? Ada beberapa metode yang saya gunakan, Bu. Saya sesuaikan saja dengan materi dan tujuan pembelajaran yang saya akan gunakan. Misalnya metode diskusi, metode tanya jawab, dan metode praktikum. Itu salah satu bentuk kekuatan Ibu yang sudah dimiliki, menggunakan berbagai media dan metode pembelajaran yang bervariasi. Itu sudah sangat baik, Bu. Menurut Ibu, adakah cara lain yang bisa digunakan agar siswa lebih fokus dalam pembelajaran dan motivasinya lebih tinggi? Saya harus berusaha inovatif dan kreatif, Bu. Misalnya menggunakan beberapa media interaktif dengan menggunakan LCD dalam pembelajaran, Bu. Di kelas Ibu ada proyektor, Bu? Tidak ada, Bu, tapi saya bisa pinjam di operator sekolah mungkin. Kebetulan sekolah saya ada juga LCD-nya. Wah, bagus sekali itu, Bu. Terus media lainnya apa lagi? Saya berencana menggunakan media online yang berbasis game seperti lab worship dan kuis dengan aplikasi khusus. Karena saya melihat mereka sangat gemar main game, Bu. Wah, itu sangat luar biasa, Bu. Menggunakan berbagai metode interaktif akan membuat siswa kelas 6 lebih bersemangat belajar. Nah, apakah dengan kekuatan itu bisa membuat siswa belajar lebih meningkat, Bu? Menurut saya, hal tersebut bisa memotivasi siswa itu, Bu, langsung mengajar kepada siswa dengan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Anak zaman sekarang tidak lepas dari permainan game, bahkan banyak siswa yang sekarang kecanduan main game. Nah, dengan menggunakan media interaktif yang bervariasi, tentunya dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, Bu. Oh, betul sekali, Bu. Betul sekali, sebagai guru profesional tentunya kita harus mengupdate ilmu yang kita miliki ya, Bu. Kita harus saling sharing dengan teman-teman yang piawai dalam negeri. Saya harus banyak-banyak belajar di dunia maya, Bu. Misalnya mencari informasi bagaimana cara menggunakan media ajar interaktif yang berbasis game, Bu. Terus bagaimana dengan jangka waktunya? Apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan dalam menjalankan aksi itu, Bu? Jangka waktunya rencananya pada semester ini dan semester berikutnya saya akan menggunakan berbagai macam media interaktif supaya murid di kelas 6 dapat meningkat secara fokus dalam pembelajaran. Terus, Masya Allah, mantap sekali, Bu. Rencananya berarti Ibu akan dapat menyelesaikan sendiri usahaannya dan Ibu harus action dalam kelas. Alhamdulillah, Bu, doakan ya, Bu, supaya dimudahkan. Amin. Apa komitmen Ibu dalam merencanakan aksinya kayak ini? Insya Allah besok saya akan mempelajari cara pembuatan LKPD dengan berbasis game dan membuat RPP serta kuis yang berbasis bisnis. Lalu siapa yang bisa membantu Ibu dalam menjalankan usaha kegiatan Ibu? Saya bisa minta bantuan kepada OPS sekolah saya yang kebetulan dia juga ahli dalam IT. Saya yakin Ibu bisa melaksanakan dengan baik sekali. Semangat ya, Bu. Good luck. Insya Allah, Bu, terima kasih, Bu, atas spirit dan doanya. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Ya, perasaan saya sekarang alhamdulillah sudah sangat senang dan lega karena permasalahan yang saya hadapi sudah ada solusinya, Bu. Insya Allah pertemuan kita selanjutnya sudah ada perubahan pada anak didik ya, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. sedang melakukan coaching dengan Ibu Loli, apakah
Jadi sewaktu coaching saya sudah melakukannya sesuai dengan rencana kita, Bu. Saya sudah menanyakan tujuan, mengidentifikasi rencana, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah menggali potensi dari coach untuk menyelesaikan masalah dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Ya, betul Bu Erni. Saya tadi memperhatikan pada saat Bu Erni melakukan coaching bersama dengan Bu Nuli, dan saya sudah melihat di situ bahwa tujuan yang ingin dicapai pada coaching itu tercapai. Terus di mana coaching ini sudah dapat mengidentifikasi masalah yang didapatkan pada proses pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga yaitu sudah dapat membuat rencana aksi yang ingin dilakukan pada saat proses pembelajaran. Yang terakhir ini sudah dapat mengarahkan coaching dan bisa menimbulkan rasa tanggung jawab kepada coaching tersebut, yaitu Bu. Jadi betul-betul Bu Erni melakukan observasi dan coaching dan dapat memberikan arahan kepada coach, yaitu Bu Nuli. Dan ada catatan yang saya bisa berikan kepada Bu Erni. Yang pertama yaitu Bu Erni sudah fokus, sudah mendengarkan aktif, terus sudah membuat pertanyaan